Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tim medis diduga terpapar COVID-19, puskesmas ditutup. Pesantren libur, santri dari Pulau Jawa mudik. Ratusan perantau dikarantina pemerintah di Kota Padang karena berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Beginilah suasana Puskesmas Tarusan pada Sabtu pagi. Tempat berobat bagi masyarakat yang terbesar di kecamatan ini terlihat lengang. Tak ada satupun tenaga medis dan para medis yang terlihat beraktivitas di puskesmas itu. Kompleks puskesmas yang terletak tidak jauh dari pasar Tarusan itu baru saja disemprot disinfektan oleh petugas kepolisian. Polres Pesisir Selatan sengaja mendatangkan mobil water cannon agar seluruh area di kompleks puskesmas dipastikan tersemprot cairan disinfektan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan baru saja menghentikan untuk sementara waktu seluruh operasional puskesmas tersebut. Pasalnya 58 orang tenaga medis dan para medis yang bertugas di Puskesmas Tarusan dikarantina di Rusunawa, Painan Selatan. Langkah isolasi yang dilakukan pemerintah kabupaten karena diduga telah terjadi transmisi lokal antara pasien positif dengan petugas puskesmas. Hal itu diketahui setelah salah seorang pasien yang kerap berobat ke puskesmas tersebut dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah laboratorium Universitas Andalas memeriksa swab pasien tersebut. Yang 58 orang itu seluruhnya adalah petugas baik tenaga medis maupun paramedis di Puskesmas Tarusan. Kenapa kita lakukan karantina? Karena kita menduga sudah terjadi transmisi lokal virus corona di Puskesmas Tarusan dari infeksi positif sebelumnya. Akibat seluruh tenaga medis dan paramedis di Puskesmas Tarusan itu di karantina, maka pelayanan di Puskesmas Tarusan mulai hari ini kita tutup. Warga sekitar yang hendak berobat disarankan mengunjungi puskesmas di kecamatan terdekat dari Kecamatan Tarusan seperti Puskesmas Bayang dan Puskesmas Pasar Baru. Dari laman website Kabupaten Pesisir Selatan, per tanggal 18 April 2020, 6 orang warga Painan dinyatakan positif terpapar COVID-19. 4 orang dirawat di rumah sakit, 2 orang dinyatakan sembuh. 286 orang berstatus orang dalam pemantauan. 221 orang dinyatakan telah selesai pemantauan dan hanya 65 orang yang masih dalam proses pemantauan. Sementara 9 orang warga berstatus pasien dalam pemantauan. 3 orang dinyatakan negatif COVID-19, sedangkan 6 orang masih dirawat secara intensif. Lebih dari 5.000 warga pesisir selatan berstatus orang tanpa gejala. Sekitar 2.300 orang lebih masih proses pemantauan. Sisanya telah dipantau oleh Dinas Kesehatan Kabupaten tersebut. Alfi melaporkan dari Pesisir Selatan. Kendaraan bus yang mengangkut puluhan santri dari salah satu pesantren di Pulau Jawa ini tiba di posko perbatasan di Sungai Rumbai, Darmasraya. Mereka sengaja pulang ke kampung halamannya di Sumatera untuk libur selama bulan suci Ramadan di kampung halaman masing-masing. Puluhan santri ini dikumpulkan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19. Mereka disuruh berbaris dengan jarak 2 meter sesuai SOP penanganan COVID-19. Satu persatu santri disuruh membersihkan tangan, kemudian diperiksa suhu tubuhnya. Selanjutnya, mereka didata oleh petugas di halaman Rumah Sakit Sungai Rumbai, Darmasraya. Data yang dihimpun dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Darmasraya, rombongan santri dan santriwati pada gelombang pertama berjumlah 48 orang. Dan pada gelombang kedua hari ini berjumlah 53 orang. Telah melaksanakan pemeriksaan santri. Dari total santri yang kita periksa itu sekitar 98 orang. Jadi santri ini kita ambil datanya, kita periksa kesehatan santri tersebut. Kalau memang ada gejala nanti kita akan tindak lanjuti.
Santri ini dari Temboro, Jawa Timur. Santri tersebut diwajibkan untuk isolasi 14 hari dan selama 14 hari itu dipantau oleh puskesmas terdekat. Gitu. Nganterin anak pondok pesantren pulang kampung. Cuma biasanya kan 1 minggu sesudah puasa, tapi ini berhubung ada COVID-19, terus kita dimajukan dari panitia. Ini berapa rombongan tadi? Ini kalau saya cuma 1 bis, jumlah penumpang 52 orang, tujuan Dharmasraya, terakhir Padang Panjang. Puluhan santri ini diperintahkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing selama 14 hari ke depan karena mereka berasal dari daerah terjangkit COVID-19. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan mengirimkan data para santri ini ke kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah masing-masing. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Serat barang bawaan para pemudik ini terlebih dahulu disemprot desinfektan. Selanjutnya, satu persatu mereka diperiksa suhu tubuh dan ditanyakan kondisi kesehatannya. Karantina ratusan orang pemudik ini atas inisiatif pemerintah Kabupaten Solok yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19. Para pemudik akan menjalani rapid test dan juga pemeriksaan swab tenggorokan untuk mengetahui apakah mereka terjangkit COVID-19. Ini tergantung kondisi nanti. Kalau kondisinya baik-baik saja, setelah diperiksa oleh Dinas Kesehatan, mungkin secepatnya bisa pulang 1 atau 2 hari. Kalau ada gejala-gejala yang mencurigakan, maka akan ditangani secara medis. Kalau kondisinya baik-baik saja, setelah diperiksa oleh Dinas Kesehatan, mungkin secepatnya bisa pulang 1 atau 2 hari. Kalau ada gejala-gejala yang mencurigakan, maka akan ditangani secara medis. Artinya mereka akan rapid test atau swab di Padang? Diusahakan kedua. Menurut salah seorang pemudik, mereka tak punya pilihan dan terpaksa memutuskan pulang kampung karena tidak lagi mampu untuk bertahan hidup di rantau orang. Pasalnya, aktivitas ekonomi lumpuh sehingga mereka tak lagi memiliki penghasilan. Sebagian besar dari perantau ini adalah pedagang yang berjualan di kota Tangerang. Saya kan kerja di konveksi, ya kan. Konveksi itu ngepornya ke Tanah Abang barangnya. Tanah Abang udah tutup kan, udah hampir sebulan kan tutupnya. Jadi otomatis karena barang udah nggak ada kerjaan, ya nggak ada masukan, pengeluaran terus hari ke hari. Jadi memutuskan untuk pulang kampung, Bang. Selama 14 hari di karantina, pemerintah Kabupaten Solo akan menanggung semua kebutuhan makan para pemudik tersebut. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang.